Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview peternak kambing di wilayah Bangkalan, khususnya di wilayah Desa Telok. Kita kembali lagi di channel Fadli K3. Di sini sudah ada para tokoh-tokoh uh, peternak yang sudah sukses, sudah jalan 3 tahun. Nah, kita akan mereview gimana perjalanannya selama 3 tahun tersebut. Apa ada kendala dan gimana cara ngatasinnya? Kita langsung saja ke para peternak dan bandar yang biasa untuk mengambil panenannya. Nah, di sini sudah ada Pak Ramsi sama Bapak siapa ini? Bapak Sujai. Nah, di sini Pak Ramsi sebagai peternak kambing di wilayah Desa Telok. Oke, langsung saja kita langsung review kepada pelakunya sebagai seorang peternak itu bagaimana. Oke, ini Pak Ramsi. Gimana perjalanan selama 3 tahun ini? Apa ada kendala dalam segi perawatan atau dalam segi penyakit dalam selama 3 tahun ini? Iya, kalau masalah kendala, emang ada orang namanya usaha pasti ada kendala. Ya harus gimana caranya untuk mengatasi kendala bermacam-macam cara. Di antaranya ya ada yang dikasih suntikan, juga ada pakai apa namanya pakai jamu tradisional. Oh, iya. Berarti ini jamunya buat sendiri apa ada yang jual, Pak? Nih. Kalau yang tradisional ya buat sendiri. Ini dijual ada kalau semuanya pemirsa ini atau peternak lain mau beli apa bisa itu, Pak? Maksudnya apanya? Semuanya jamu racikan dari Oh, Pak kalau Ramsi ini ya. jamu racikannya enggak dijual. Nah, ya, enggak dijual. Untuk apa namanya? Untuk diri sendiri. Oh, siap siap siap. Terus ini untuk masalah pakan ini. Pakai pakan apa ini, Pak? Pakan konsentrat. Konsentrat ya. Tuh kan biasanya ini kambing itu untuk pakan ini hijau-hijauan ya, daunan dan rumput dan lain sebagainya. Katanya di sini pakai konsentrat. Ini unik sekali ini pemirsa. Awal mulanya itu Bapak terinspirasi dari mana? Kok bisa diubah dari pakan yang biasa ke pakan konsentrat ini, Pak? Iya, iya. uh, Awalnya kan kambing ini yang biasa peternak-peternak biasa itu kan pakai dedaunan, ya hijauan. Ya. Ini prosesnya gimana, Pak? Untuk mengalihkan dari daunan sampai ke konsentrat ini? Prosesnya itu berapa namanya? Bermacam-macam. Iya. Untuk bisa beradaptasi dengan konsentrat itu ada yang pakai kecap, ada yang pakai gula, ada yang pakai itu apa namanya tetes tebu. Oh iya. Juga ada yang campur sama hijauan. Berarti nggak langsung langsung dikasih konsentrat ya? Nggak bisa beradaptasi. Untuk saya sendiri, kalau kambing itu bisa cepat beradaptasi dengan konsentrat, minimal itu 3 hari, ada yang kadang-kadang 1 minggu. Apa ada perubahan untuk kesehatan, Pak? Awal dari pengalihan pakan biasanya ke konsentrat itu apa ada perubahan? Ya, ada perubahan dalam segi kesehatan, Pak? Ada. Ada. Perubahannya itu bukan tambah sehat. Ya. Hasilnya sehat, beralih ke konsentrat,
kadang-kadang itu pilek, Oh, pokoknya bermacam-macam. Terus untuk mengatasinya, ah, disuntik gitu dengan vaksin. memang khusus untuk Ya, ini, untuk khusus penyakit semuanya ah, pilek, mincret dan lain ada sebagainya. ada. Ini kalau saya lihat nih kayaknya prospek untuk ternak kambing di pedesaan ya, karena apa ya, ini baru pertama kali dan sudah jalan, katanya sudah jalan 3 tahun ya. 3 tahun. Ya 3 tahun. Nah selama 3 tahun ini eh, penjualannya kemana, Pak? Ada nggak pemasarannya? Kadang kita kan peternak, seorang peternak itu Sulit ya. kita khawatir untuk menjual. Ya. Nah, Alhamdulillah kalau untuk penjualan ada ini orangnya yang biasa oh ngambil. ini, Iya, juragan ini dari Tanah Merah. ini Bapak Marsujai. Ini yang biasa memanen hasil ternak dari Pak Ramsi. Ya. Boleh ini saya minta sedikit perjalanannya Bapak ketika terjun di ini, di bisnis untuk Kampingan. perkampingan ini, Pak. Ya, Gimana awal awal ceritanya itu gimana? Kok bisa tertarik gitu loh, Pak? sebenarnya dari dulu memang hobinya ternak. Oh, berarti kita berangkatnya Secara dari hobi ya. dari secara manual. Ya. Ya. Terus ada teman yang dari Surabaya nawarin konsentrat. Awalnya ragu sih gimana caranya peradaptasian sama kambing. Terus ya dicoba. Alhamdulillah dengan adanya konsentrat bisa untuk perekonomian teman-teman di peternak kambing Madura bisa lebih maksimal. Oh, berarti ini memang sangat membantu bagi peternak ya. Alhamdulillah konsentrat ini. sangat membantu, soalnya apalagi musim kemarau Iya. pakan untuk hijauan itu sangat sulit. Iya, kayak musim sekarang ini kemarau kayaknya masih panjang ini, Pak. Kemarau seperti kalau Cuma, kemarau seperti sekarang kayak enaknya yang bareng- pakai konsentrat. Iya. Kayak bareng sini sudah gak khawatir untuk mencari hijauan. Kalau seperti Pak Ramzi sudah jagonya konsentrat sekarang. Untuk peradaptasian kata Pak Ramsi dari hijauan ke konsentrat itu memang mengalami kesulitan untuk peradaptasian. Tapi alhamdulillah dengan kegigihan teman-teman dan tidak gampang putus asa, akhirnya peternak di wilayah Madura bisa berjalan dengan lancar. Untuk hasilnya pun alhamdulillah. Kita lihat dari peternak biasa yang manual Ya. sama dengan sama yang pakai konsentrat. Ini lebih prospekan mana dan hasilnya ini lebih menguntungkan yang mana ini, Pak? Kalau untuk daerah Madura khususnya, antara yang pakai hijauan dengan konsentrat. Untuk penjualan, kalau hijauan dari daerah Madura itu 1 tahun bisa panen untuk ternak. Tapi kalau pakai konsentrat 3 bulan, 4 bulan bisa kita jual. Alhamdulillah hasilnya juga ada. Berarti 2 kali lipat ini panennya. Ya, kalau ini 1 tahun lebih bisa 4 kali, bisa cepat. 5 kali bisa, tergantung dari pertumbuhannya ternak tadi. Kalau Ya. pertumbuhannya cepat, kita jualnya bisa cepat. Kembali ke ternaknya. Kita belajar itu bukan untuk teori aja, kita lebih mendapatkan ilmu itu dari ternaknya sendiri. Dari kambingnya. Iya, dari ternaknya sendiri. Berarti kita selain kita belajar ke para peternak lain, kita harus juga bisa mengamati ke peternaknya sendiri ya. Betul. Kita sambil belajar Ya. kepada hewan yang kita ternak. Benar ya. Kadang kan gini, Pak, banyak kasus di luar sana mereka gulung tikar karena katanya tidak menguntungkan. Apakah selama ini pernah nggak ini peternak ada yang nggak diuntungkan? Dari kalkulasi awal. Yang namanya orang usaha itu risikonya ya
kalau nggak untung ya rugi kan gitu. Iya, iya, betul. Nah, untuk peternak teman-teman khususnya di daerah Madura ini, kalau pakai konsentrat itu yang paling terpenting itu ada dua, Mas. Untuk pembelian bibit dan untuk perawatan ini harus gandeng. Iya, iya. Insya Allah kalau ini sudah antara pembelian bibit sama perawatan sudah maksimal, insya Allah hasilnya juga memuaskan itu. Berarti kita tidak fokus di perawatan aja ya. Tidak, Kita juga harus jeli dari bibit untuk unggul dan pembelian bibit bibit ini. betul. Ya. Kadang kan peternak itu hanya apa ya, memperhatikan cara pola pakannya, tapi tidak memperhatikan dari segi bibit yang mana yang sekiranya cepat untuk Pertumbuhan. membuahkan hasil. Ya betul. Ya. Mungkin ada ciri-ciri Pak ini untuk memilih bibit. Memang untuk ciri-ciri ada. Ya kita kembali ke rezeki masing-masing namanya usaha kan gitu. Yang penting usaha kita sudah maksimal kan gitu, Mas. Untuk ciri-cirinya pasti ada ya. Saya dengar-dengar ini Bapak Sujai ini bukan hanya sekedar tengkulak, tapi juga peternak juga ya Pak Iya, di rumahnya. peternak juga ya. Untuk pemasaran Bapak punya pemasaran sendiri atau pemotongan sendiri Pak? Untuk pemasarannya yang namanya kita berkomunitas Iya. di daerah Madura. Untuk pemasaran terkadang kita sesama teman, ada yang butuh kita ngambil ke kita. Yang penting kita sesama teman itu saling menguntungkan. Insya Allah usaha kita berjalan. Tuh. Ada yang ke pasar. Juga untuk menerima akikoh ada di rumah. Itu ada. Berarti ini teman-teman yang mau akikoh bisa langsungin Insya bisa Allah. langsung hubungi Pak Sujai Insya atau Allah. ini Pak Ramsi. Iya. Di sini juga Dengan harga menyediakan yang murah meriah. murah meriah dan terjamin halal Kesehatannya. dan karena- sesuai syariat gitu Pak. Iya benar ya. Ya, Pak Sujai, barangkali ada pesan-pesan moral untuk petani, untuk peternak kambing yang ada di sekitaran Galis Bangkalan ya. Ya, silakan. Untuk teman-teman peternak Madura, khususnya daerah Bangkalan dan sekitarnya, tetap Ya. semangat, jangan gampang putus asa. Kalau kita sabar dalam usaha apapun, khususnya ternak, insya Allah kesuksesan meraih kita. Ya, betul. Ya, terima kasih. Sudah cukup, karena waktunya sudah sore, Pak Sujai sudah mau pamit dan saya juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.